Prastia, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Bimbingan Konseling. Saya di sini sedang mengerjakan tugas pengembangan profesi konseling, dan tugas tersebut meminta saya untuk mewawancarai seorang profesional. Maaf Ibu menunggu waktunya, apakah Ibu berkenan untuk ditanya seputar profesi Ibu sebagai bidan? Iya, berkenan. Sebelumnya nama Ibu siapa? Saya namanya Didan Andra. Nama lengkapnya Dwi Anggreni. Apa fokus utama atau objek dalam profesi? Dalam praktek profesi saya itu bertujuan untuk kesehatan ibu dan anak. Kebutuhan kesehatan ibu dan anak, jika ada yang melahirkan, jadi ibu dan bayinya sehat, kemudian hamilnya juga sehat. Jadi secara keseluruhan untuk kesehatan ibu dan anak tetap berfokus seperti ini. Apakah profesi Ibu memiliki kode etik khusus? Bisa dijelaskan Kami memiliki kode etik kebidanan. Kode etik kebidanan itu mulai dari klien. Klien itu pasien. Jadi pasien ini di mana pasien itu merasa dia puas dengan pelayanan kita. Kesehatan klien juga kita harus perhatikan, seperti keluhan pasien, keluhan dianya seperti apa yang mencegah dia terjadinya kegawat daruratan. Yang kedua, kita juga berfokus pada diri kita sendiri. Jadi dengan kode etik ini, bidan juga harus memperhatikan diri sendiri, di mana harus sehat jasmani dan rohani. Karena kita kan menolong persalinan, menolong ibu dan bayi. Kemudian yang terakhir, kita juga harus berfokus kepada pemerintah, di mana kita harus membantu program pemerintah. Itu kode etik kita juga, seperti program KB, itu harus kita perhatikan juga. apa jenis pendidikan yang harus ditempuh untuk masuk ke dalam profesi ini? Untuk saat ini memang S1, diutamakan S1 kebidanan. Kita baru ada S1 kebidanan. Namun untuk yang bekerja di rumah sakit itu bisa mengandalkan D3, diploma 3 kebidanan. Tapi tetap kita akan berusaha untuk menjadi S1 kebidanan. Adakah pelatihan khusus atau sertifikasi tambahan yang diperlukan? Ya, ada. Khususnya untuk yang D3. D3 itu kita tetap harus mengikuti pelatihan seperti PPGDON. Itu PPGDON itu adalah kegawat darurat untuk kasus kebidanan seperti pereklamasi, perdarahan pervaginam, itu semua harus diikuti. Sama kalau APN, udah tentu semua bidan itu bisa membantu proses kelahiran. Tapi alangkah lebih baiknya seorang bidan itu mengikuti pelatihan APN. APN itu asuhan persalinan normal. Siapa yang menjadi sasaran utama profesi ini? Layanan profesi kita sebagai bidan itu sasaran utamanya ya. Sasaran utamanya yaitu ibu dan bayi. Dalam konteks apa Ibu memberikan layanan? Konteksnya banyak ya. Konteksnya itu bisa kesehatan ibu saat hamil, terus kesehatan bayi, imunisasi bayi, itu kan merupakan kesehatan bayi baru lahir ya. Jadi kita akan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke pasien mengenai kesehatan ibu dan bayi tentunya. Seberapa sering Ibu bekerja sama dengan profesional dari bidang lain? Sangat sering ya, karena kita tentunya membutuhkan profesi lain, tentunya membutuhkan orang lain. Contohnya seperti saya kerja di rumah sakit, pada saat saya menolong persalinan, ternyata saya ada kendala di bayi saya. Bayi saya itu membutuhkan tenaga bidang ahli untuk proses bayi yang kegawat daruratan. Berarti bayinya pasien ini membutuhkan seperti tingkat perawat yang lebih tinggi, seperti tingkat perawat NICU, neonatal ICU. Nah, kita
akan membutuhkan profesi lain itu. Berarti kita membutuhkan perawat, tenaga dokter tentunya ya, tenaga perawat, bahkan juga kita membutuhkan kayak tenaga laboratorium untuk pemeriksaan labnya. Bisa Ibu ceritakan salah satu kasus atau pengalaman kerja yang paling berkesan dalam profesi ini? Yang paling berkesan itu sebenarnya banyak banget ya, berkesan tapi melelahkan, tapi ya itulah tugasnya seorang bidan. Berkesannya itu seperti saya menolong persalinan yang sungsang. Yang sungsang itu yang menurut orang mungkin itu udah tugas bidan. Padahal kalau kita menjadi bidannya langsung, menolong sungsang itu sangat sulit dalam arti proses persalinannya itu butuh benar-benar kita tahu trik menolong persalinan secara sungsang itu seperti apa. Karena jika kita tidak tahu triknya, maka persalinan sungsang itu tidak akan lahir secara bagus dalam arti ini ya, sehat, bayinya lahirnya sehat, tidak cacat gitu, karena kan dia lahir dengan bagian terendah yang lunak seperti bokong gitu. Apa saja tantangan atau isu terkini yang sedang dihadapi dalam profesi ini? Tantangan terkini ya. Tantangan terkini kalau menurut saya tantangannya itu menghadapi pasien dengan perdarahan. Kalau menurut saya ya, kalau di bidang saya tantangan terkininya itu menghadapi pasien perdarahan, karena perdarahan kita nggak bisa nunggu waktu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya pasien perdarahan, kita nunggu dulu sampai dokternya datang, nggak bisa. Kita harus lapor segera dokter. Atau sepengalaman kita, apa nih teori yang didapat dari kita kuliah atau kita sekolah atau kita sehari-hari sebelumnya, apa nih ilmu? Ya udah kita tanganin dulu sampai perdarahan itu berhenti. Contohnya seperti itu. Terima kasih Ibu. Nah, Sekian wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.